Mongolia, negara yang luas dan terjal yang terjepit di antara Rusia dan Tiongkok, selalu menjadi negara yang penuh dengan kontras. Padang rumputnya yang tak berujung, tradisi nomaden, dan kekayaan mineral yang melimpah, sangat kontras dengan perjuangannya dalam hal infrastruktur, ketergantungan ekonomi, dan manuver geopolitik. Selama beberapa dekade, Mongolia telah mencoba menyeimbangkan hubungannya dengan dua negara tetangganya yang besar, sambil mencari tetangga ketiga di Amerika Serikat, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya. Namun pada tahun 2025, sesuatu berubah. Angin perubahan bertiup melintasi gurun Gobi, dan prioritas Mongolia mulai berubah. Ini adalah kisah tentang jalur kereta api sepanjang 8 km. Jalur yang tampaknya tidak penting, yang menjadi titik fokus tarik-menarik geopolitik selama 20 tahun. Ini adalah kisah tentang ambisi ekonomi, intrik politik, dan kenyataan pahit geografi. Mongolia adalah negara yang ekstrim. 3 juta penduduknya tersebar di daratan yang lebih luas dari Eropa Barat, menjadikannya salah satu negara dengan penduduk paling sedikit di dunia. Di bawah padang rumput dan gurunnya yang luas terdapat harta karun berupa kekayaan mineral. Lebih dari 80 mineral yang terbukti, 6.000 lokasi penambangan, dan cadangan batu bara yang diperkirakan mencapai 160 miliar ton. Selama bertahun-tahun, Mongolia telah menjalankan strategi pertambangan untuk merevitalisasi negara, menggantungkan harapan ekonominya pada ekspor batu bara, tembaga, dan tanah jarang. Namun, ada kendala, Mongolia terkurung daratan. Tetangganya hanya Rusia di utara dan Cina di selatan. Meskipun Rusia secara historis merupakan sekutu politik, Cina adalah urat nadi ekonomi. Lebih dari 90% ekspor Mongolia ditujukan ke Cina, dan batu bara adalah permata mahkota perdagangan ini. Namun, meskipun kedekatan geografisnya dengan Cina, ekspor batubara Mongolia kurang memuaskan. Pada tahun 2024, Mongolia mengekspor 84 juta ton batubara ke Tiongkok, angka yang besar, tetapi jauh di belakang Indonesia, yang mengekspor lebih dari 100 juta ton hanya dalam paruh pertama tahun ini. Alasannya karena kurangnya infrastruktur. Saat ini, hanya ada satu rel kereta lintas batas yang menghubungkan Mongolia dan Tiongkok, jalur pelabuhan Erlianhot. Namun, rel kereta ini jauh dari daerah penghasil batubara utama Mongolia, dan sudah kelebihan beban lalu lintas antara Tiongkok dan Rusia. Akibatnya, sebagian besar batubara Mongolia diangkut melalui jalan darat, proses yang mahal dan tidak efisien. Bayangkan ini, ribuan truk berat bergemuruh melintasi gurun Gobi, menimbulkan awan debu saat mereka membawa batu bara ke perbatasan Tiongkok. Setiap truk hanya dapat mengangkut sejumlah kecil, dan perjalanannya lambat dan melelahkan. Pada saat batu bara mencapai Tiongkok, biaya transportasi telah meroket, membuat batu bara Mongolia kurang kompetitif di pasar dunia. Untuk mengatasi masalah ini, Tiongkok dan Mongolia mulai membahas jalur kereta api khusus untuk mengangkut batu bara sejak tahun 2003. Rencananya sederhana, membangun jalur kereta api pendek sepanjang 8 km yang menghubungkan tambang batu bara Tavan Tolgoi di Mongolia dengan jaringan kereta api Tiongkok. Tavan Tolgoi, yang terletak hanya 200 km dari perbatasan Tiongkok, merupakan salah satu cadangan batu bara terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia, dengan batu bara kokas senilai lebih dari 5 kuadriliun rupiah. Namun, apa yang tampak seperti proyek sederhana, berubah menjadi kisah penundaan selama 20 tahun, pertikaian politik, dan permainan geopolitik. Negosiasi jalur kereta api sama sekali tidak berjalan mulus. Selama 2 dekade, kedua negara mengadakan 60 putaran pembicaraan, tetapi kemajuannya berulang kali terhenti.
Di permukaan, penundaan tersebut disebabkan oleh masalah teknis dan ketidaksepakatan mengenai pendanaan. Namun, di balik permukaan, cerita yang lebih rumit sedang terungkap. Di Mongolia, proyek kereta api menjadi pemicu konflik politik. Kelompok pro-Amerika dalam pemerintahan, yang didukung oleh LSM Barat dan kepentingan dalam industri transportasi jalan raya, menentang keras proyek tersebut. Mereka berpendapat bahwa rel kereta api akan meningkatkan ketergantungan Mongolia pada Tiongkok dan mengancam keamanan nasional. Beberapa bahkan mengklaim bahwa proyek ini merupakan bentuk kolonisasi era baru. Sementara itu, lobi transportasi jalan raya, kelompok kepentingan kuat yang mendapat keuntungan dari sistem saat ini, bekerja tanpa lelah untuk memblokir rel kereta api. Mereka khawatir bahwa jalur kereta api baru akan membuat truk mereka usang, yang akan mengakibatkan hilangnya ribuan pekerjaan dan pendapatan jutaan dolar. Penentangan begitu kuat sehingga izin pembangunan rel kereta api diberikan dan dicabut 4 kali. Setiap kali, proyek tersebut ditangguhkan, dan Mongolia kehilangan lebih dari 17 triliun rupiah setiap tahunnya dalam potensi pendapatan batu bara. Pada tahun 2025, situasinya telah mencapai titik kritis. Perekonomian Mongolia sedang berjuang, dan pemerintah berada di bawah tekanan besar untuk meningkatkan pendapatan. Tambang batu bara Tavan Tolgoi, dengan 6 miliar ton batu bara kokas berkualitas tinggi, tidak beroperasi, tidak mampu mencapai potensi penuhnya. Pada saat yang sama, hubungan Mongolia dengan Amerika Serikat, yang disebut sebagai tetangga ketiganya, memburuk. Pada tahun 2023, Amerika telah menandatangani kesepakatan senilai 75 triliun rupiah dengan Mongolia untuk mengembangkan cadangan tanah jarangnya. Namun tanpa akses ke pelabuhan Tiongkok, Mongolia tidak dapat mengekspor sumber daya ini. Tawaran Amerika, yang dulunya dianggap sebagai penyelamat, mulai tampak seperti fata morgana. Menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat, Perdana Menteri Mongolia Oyun Erdene membuat keputusan yang berani. Pada bulan Februari 2025, ia memimpin delegasi tingkat tinggi ke Tiongkok dan menandatangani perjanjian penting pada upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin Asia Harbin. Kesepakatan tersebut mencakup pembangunan rel kereta api sepanjang 8 km yang telah lama terhenti, serta rencana untuk 4 jalur kereta api lintas batas tambahan. Rel kereta api baru, meskipun panjangnya hanya 8 km, merupakan pengubah permainan. Rel kereta api ini memiliki desain jalur ganda, yang mengakomodasi kereta api lebar Mongolia dan sistem rel standar Tiongkok. Setelah rampung pada tahun 2026, jalur kereta api ini akan memiliki kapasitas angkut tahunan sebesar 30 hingga 50 juta ton, yang mencakup lebih dari setengah ekspor batu bara Mongolia. Namun, jalur kereta api ini lebih dari sekedar jalur untuk mengangkut batu bara. Jalur kereta api ini merupakan simbol perubahan prioritas Mongolia. Dengan memilih untuk mempererat hubungan dengan Tiongkok, Mongolia mengakui kenyataan pahit tentang geografinya. Tidak peduli seberapa besar ia mencari tetangga ketiga, masa depannya terkait erat dengan kedua tetangga terdekatnya. Jalur kereta api sepanjang 8 km ini hanyalah permulaan. Tiongkok dan Mongolia telah sepakat untuk membangun 5 jalur kereta api lintas batas baru, dengan kapasitas tahunan gabungan sebesar 150 juta ton. Pada tahun 2030, total kapasitas jaringan kereta api Tiongkok-Mongolia diharapkan mencapai 180 juta ton, cukup untuk menggandakan ekspor batu bara Mongolia dan secara signifikan meningkatkan jalur angkutan barang Tiongkok-Eropa. Bagi Mongolia, manfaat ekonominya jelas.
Jalur kereta api baru ini akan mengurangi biaya transportasi dari Rp195.000 per ton menjadi hanya Rp120.000, sehingga membuat batubara Mongolia lebih kompetitif. Diperkirakan tambang Tavan Tolgoi sendiri dapat menghasilkan pendapatan tahunan sebesar Rp129 triliun, yang mencakup lebih dari 40% PDB Mongolia. Namun, proyek ini juga menimbulkan pertanyaan penting. Apakah Mongolia menukar satu bentuk ketergantungan dengan bentuk ketergantungan lainnya? Bisakah Mongolia mempertahankan kedaulatannya sambil memperdalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok? Dan peran apa yang akan dimainkan Amerika Serikat dalam situasi geopolitik baru ini? Saat sekop pertama mulai ditanam di jalur kereta api sepanjang 8 km, Mongolia berada di persimpangan jalan. Keputusan untuk beralih ke Tiongkok menandai berakhirnya kebuntuan selama 20 tahun dan dimulainya babak baru dalam sejarah Mongolia. Bagi para penggembala nomaden yang telah menjelajahi tanah ini selama berabad-abad, jalur kereta api adalah simbol kemajuan, jembatan antara tradisi dan modernitas. Bagi para politisi di Ulaanbaatar, ini adalah pilihan yang pragmatis, didorong oleh kebutuhan ekonomi. Dan bagi seluruh dunia, ini adalah pengingat bahwa dalam geopolitik, seperti dalam kehidupan, geografi adalah takdir. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah keputusan Mongolia untuk pindah lebih dekat ke Tiongkok merupakan pilihan yang tepat? Atau apakah itu pertaruhan berisiko yang dapat menjadi bumerang dalam jangka panjang? Beritahu kami di komentar di bawah, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak cerita seperti ini.